Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amali lillahi ta'ala. Bismillah. Mas'alatun yaqulu ba'dun nasi, telah berkata sebagian orang, at-tauhidu salah satu aqsamin. Tauhid itu terbagi kepada 3 macam. Nah, pertama kita perlu kita ketahui dulu bahwa pembagian tauhid kepada 3 macam atau 3 pembagian ini adalah hasil pendapat Ibnu Taimiyah dan golongan Wahabiyah. Mereka membagi tauhid kepada 3 macam ini, dan mereka mengatakan bahwa orang tidak dihukumi sebagai muslim tanpa mentauhidkan 3 tauhid ini, kata orang Wahabi. Nah, yang pertama adalah tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma'u was sifat. Dan yang paling mengerikan dari ini semua adalah pembagian ini sudah masuk ke sekolahan-sekolahan. Jadi ada itu di LKS. Enggak tahu ada yang di SMP atau ya maksudnya SMP sederajat dan juga SMA sederajat. Perlu diketahui nanti kalau ada gurunya nyampaikan ini langsung Pak, ini adalah pembagian yang batil, kata Ustaz Khotib begitu. Enggak apa-apa, nanti kalau dicarikan ajak ke sini aja bapaknya. Nah, jadi pembagian tauhid kepada 3 macam ini adalah pendapat golongan Wahabiyah, adalah bid'ah batil yang menyesatkan. Bid'ah batil yang menyesatkan, sama sekali tidak memiliki dasar, baik dari Al-Quran, hadis, atau bahkan seorang ulama pun yang diakui, yang kompeten, yang mengatakan pembagian tauhid kepada 3 macam ini. Enggak ada seorang ulama yang kompeten dari Ahlus Sunnah yang membagi tauhid kepada 3 macam ini. Jadi pembagian 3 tauhid ini atau tauhid kepada 3 macam ini adalah hasil hasil kreasi ekstrim, hasil pemikiran-pemikiran ekstrim Ibnu Taimiyah. Dari sekian banyak pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman dia yang nyeleneh, yang gak kalah ekstrimnya gitu, Ibnu Taimiyah, yang kemudian pembagian ini dihidupkan dan disebarkan oleh golongan Wahabiyah. Mereka ngakunya datang dengan memberantas bid'ah. Orang Wahabi begitu, dikit-dikit bid'ah. Tapi apa pada hakikatnya mereka yang ahli bid'ah. Mereka yang ahli bid'ah. Tujuannya apa? Tujuan kaum Wahabiyah, golongan musyabbihah, membagi tauhid kepada 3 bagian ini tiada lain hanya untuk mengkafirkan umat Islam. Tujuannya adalah untuk mengkafirkan ahli tauhid yang melakukan tawassul terhadap para nabi, yang melakukan tawassul terhadap para wali,
yang melakukan tawassul terhadap orang-orang soleh. Dengan dalih apa? Mereka mengklaim bahwa seorang yang bertawassul itu tidak mentauhidkan Allah dari segi tauhid uluhiyah menurut mereka. Jadi katanya orang yang tawassulan itu tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, makanya dia bukan muslim. Paham itu alurnya kemana? Nah, demikian pula ketika mereka membagi tauhid kepada 3 macam. Yang ketiga tauhid al-asma wa sifat. Tujuan mereka tiada lain hanya untuk mengkafirkan orang-orang yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat, terhadap hadis-hadis mutasyabihat. Oleh karenanya kaum Wahabiyah ini adalah kaum yang kaku, kaum yang huras, cek bahasa Sunda nama. Tahu huras? Kaum yang huras, kaku dalam memegang teguh zahir teks ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Mereka sangat alergi terhadap takwil. Bahkan ada perkataan ekstrim mereka mengatakan al-mu'awwil mu'attil. Jadi orang yang mentakwil menurut golongan Wahabi adalah mu'attil, mereka yang menafikan Allah atau sifat-sifatnya. Jadi kata mereka orang yang mentakwil sama halnya dengan menafikan sifat-sifat Allah. Wal'iyadzubillah. Lihat bagaimana bahayanya dari pembagian tauhid ini. Tadi sayang sungguh sayang ini udah masuk ke sekolah-sekolah. Sayang sungguh sayang sudah masuk ke LKS. Pernah ada di sekolahan? Pernah dengar? Nah langsung besok sampaikan ke gurunya, Pak. Ya, iya ke ibu. Bu, sampaikan ini adalah salah. Ini adalah batil. Ajuin bilangin begitu. Ya. Ntar kalau kamu nggak bisa jawab, ajak aja ke sini ibunya. Kenal Ustaz Khotib. Terus. Nah, begitu. Katanya apa? La yakunul insanu musliman. Kata mereka Wahabiyah mengatakan bahwa seorang itu tidak menjadi dihukumi sebagai muslim mukmin biduniha tanpa 3 tauhid ini. Tauhidur rububiyah yang pertama, tauhidul uluhiyah yang kedua, tauhid al-asma'u was-sifat. Ar-raddu bantahannya, hadzat taqsimu bid'atun batilatun munkaroh. Jadi pembagian tauhid kepada 3 macam ini adalah bid'ah batilah, bid'ah yang batil, munkaroh yang mungkar. Lam yarid fil Qur'an, tidak terdapat di dalam Al-Quran. Wala fil hadis, tidak terdapat di dalam hadis. Wala ala lisani wahidin minas salafis salih, dan tidak keluar atau tidak ada seorang pendapat seorang ulama pun dari kalangan para ulama salaf as-salih. Jadi siapa kemarin sudah sering kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama salaf adalah mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriyah. Itu namanya ulama salaf. Yang kedua disebut dengan atau generasi selanjutnya disebut dengan ulama khalaf. Jadi orang yang datang atau ulama yang datang setelah 300 tahun pertama Hijriyah maka disebutnya dengan ulama khalaf. Terus ahadul ulama ilmu atabarin, atau tidak ada datang seorang pun dari para ulama yang mu'tabar, nggak ada bagian tauhid kepada 3 ini. Wa huwa mukhalifun lil hadisil mutawatir, yang mana pembagian tauhid kepada 3 bagian ini menyalahi hadis mutawatir.
Jadi jangan mentang-mentang terdapat di LKS terus setiap apa yang ada di LKS benar. Weh, nggak capruk kalau kayak gitu ceritanya. Paham? Nggak setiap apa yang ada di dalam LKS benar, ya enggak. Kadang kalau orang pemikirannya kolot begitu, apalagi istilahnya pemikirannya istilahnya apa ya, tidak berkembang, tidak apa ya, ngajarin ya asal ngajarin apa yang ada di kitab gitu doang. Ush, bahaya itu, bahaya. Bukan lain sekedar ada di kitab, mau sekedar ada di buku tanpa mengkritisi, tanpa apa, tanpa bahaya. Jadi pembagian tauhid ini pada tiga macam ini mukhalifun lil hadisil mutawatir. An Rasulillahi umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Jadi kata Rasulullah, saya diperintahkan untuk memerangi orang, memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ini hadis ini juga sama. Selain dari itu bantahan juga terhadap ini orang-orang yang belagu, sok moderat hingga akhirnya terjerumus pada keyakinan liberal. Mengatakan semua agama sama. Nah, lantas ini apa makna dari hadis mutawatir? Kenapa dulu Rasulullah memerangi orang-orang agar masuk ke dalam agama Islam? Itu adalah bentuk rahmat Rasulullah terhadap mereka. Bentuk rahmat Rasulullah terhadap mereka. Kasih sayang Rasulullah terhadap mereka. Jadi dengan jalan demikian Rasulullah berarti telah menyelamatkan mereka ketika masuk ke dalam agama Islam dari kekalnya dari api neraka. Walam yaqulir rasulu hatta yuwahidu salasa tauhidat. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan sampai mentauhidkan 3 tauhid. Wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassilu liman jaa. Dan Rasulullah juga tidak pernah merinci liman jaa bagi orang yang datang kepada beliau liyusallima untuk masuk ke dalam agama Islam ala yadihi di hadapan Rasulullah apa annahu la yasihu islamuka wa imanuka. Bahwasanya tidak pernah mengatakan tidak sah imanmu, tidak sah Islammu illa kecuali antuwahida salasa tauhidat. Kecuali dengan mentauhidkan tiga tauhid. Jadi kalau ada orang pengen masuk Islam di hadapan Rasulullah, Rasulullah enggak mengatakan tauhidkan 3 tauhid. Cukup mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah nggak pernah mengatakan udah mentauhidkan tauhid uluhiyah apa belum, udah mentauhidkan tauhid rububiyah apa belum. Nggak pernah. Wa innama muradul musyabbihati, adapun tujuan golongan musyabbihah, kaum yang jelek menyerupakan Allah dengan makhluknya, golongan Wahabiyah di zaman sekarang. Tujuan mereka bihadzat taqsimi dari pembagian ini adalah takfirul mutawassilina. Tujuannya adalah untuk mengkafirkan orang-orang yang bertawassul. Ya. Bil anbiya'i dengan para nabi, wal auliya'i dengan dan juga para wali. Bid'awa dengan dalih annahumma wahhadullah tauhidul uluhiyah. Bahwasanya orang yang bertawassul, para nabi, para wali, bahwa mereka tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah. Itu dakwah mereka. Ya, artinya apa? Tujuan dari pembagian tauhid ini adalah untuk tadi mengkafirkan ahli tauhid, umat Islam yang tawasulan.
Wa takfiru, dan tujuan keduanya adalah apa? Dan tujuan keduanya adalah takfiru man yu'awwilul ayatil al-mutasyabihat. Mengkafirkan orang yang mentakwil ayat mutasyabihat. Minas salafi wal khalaf, dari para ulama salaf ataupun ulama khalaf, biraddiha ilal ayatil muhkamat, dengan mengembalikan ayat mutasyabihat tersebut kepada ayat muhkamat. Bid'awa, dengan dalih annahum, bahwa mereka orang yang mentakwil ma wahadullaha tauhidal asma'i was sifat, bahwa mereka katanya tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid asma was sifat. Jadi kembali kita simpulkan bahwa tujuan dari pembagian tauhid kepada 3 bagian ini adalah untuk mengkafirkan orang yang tawasul, dan yang kedua adalah untuk mengkafirkan mereka yang mentakwil. Dah itu. Nanti kapan-kapan insya Allah kita bahas apa itu takwil, apa itu ayat mutasyabihat, apa itu ayat muhkamat. Paham ini sampai sini? Wallahu a'lamu bishawab.